Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi azmain amma ba'd. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam nikmatnya kepada kita semua, salah satunya nikmat kesempatan, sehingga pada kesempatan kali ini saya selaku Jaitun, selaku mahasiswa program di jurusan PAI ingin mempresentasikan hasil dari amati saya tentang judul film Cinta Tapi Beda Agama yang diterbitkan atau ditayangkan pada tahun 2012. Ini hasil karya dari Hanum Bramastho. Jadi pertama, judul film ini dimainkan oleh pemainnya yang bernama Cahyo yang beragama Islam dan Diana yang beragama Kristen. Cahyo ini dia bekerja sebagai chef di salah satu restoran terkenal, dan Diana ini selaku mahasiswa di jurusan seni tari. Cahyo ini asal mula Diana dan Cahyo ketemu ini bermula dari Cahyo mengantarkan makanan di kampusnya Diana. Kemudian dia melihat Diana dan akhirnya dia jatuh cinta pada pandangan pertama. Dan mereka seringlah ketemu pada saat itu, melakukan pendekatan, dan setelah beberapa melakukan pendekatan akhirnya mereka jadian. Kemudian beberapa bulan kemudian Diana ini sudah mulai serius sama Cahyo, dan kemudian dia memperkenalkan Cahyo ini sama tantenya Diana yang kebetulan mereka ini beda agama juga. Makanya dari situ tantenya Diana agak lumayan khawatir dengan hubungannya Cahyo sama Diana. Nah, setelah kemudian daripada itu, setelah beberapa bulan kemudian hubungannya mereka berlangsung, akhirnya Diana mau melakukan hubungan yang serius sama Cahyo dan memperkenalkan Cahyo ini sama mamanya, yang kebetulan mamanya ini adalah dia ini tidak terima dia anaknya ini menikah dengan orang Islam, dikarenakan kakaknya menikah dengan orang Muslim juga dan dia meninggalkan mamanya. Nah, dari situlah mamanya tidak mau kejadian itu terulang lagi sama Diana, yang harus pergi meninggalkan mamanya dan memilih laki-laki lain, memilih tinggal dengan Cahyo ini. Jadi kemudian akan tetapi Diana menentang menentang perkataan mamanya dan tetap memilih Cahyo dan mempertahankan hubungannya dengan Cahyo. Setelah beberapa saat kemudian, di rumahnya Cahyo ini ada acara sunatan begitu, dan akhirnya Cahyo ini membawa Diana ketemu dengan orang tuanya. Pada saat itu papanya Cahyo ini melihat ada kalung salib yang dipakaikan sama Diana. Nah, pada saat itulah papanya Cahyo mempermalukan Diana atau mensinggung-singgung Diana pada saat itu. Jadi Cahyo tidak terima kekasihnya disinggung-singgung begitu. Jadi dia adalah berantem sama papanya. Jadi di situ hubungannya papanya Cahyo ini menentang hubungan Diana sama Cahyo, dikarenakan juga karena keturunan papanya ini tidak ada yang menikah beda agama atau pindah agama. Jadi dia tidak terima Cahyo ini menikah sama Diana. Dan kemudian cintanya Cahyo sama Diana ini sangat kuat. Jadi mereka tidak peduli restu dari orang tua masing-masing. Jadi akhirnya mereka memutuskan untuk kawin lari. Pergilah mereka ke KUA. Sesampainya mereka ke KUA, ternyata orang di KUA menentang hubungannya mereka juga, dikarenakan dalam agama masing-masing mereka tidak menerima hubungan yang beda agama, dikarenakan sekecuali salah satu dari mereka itu memilih agama pasangan masing-masing begitu. Jadi ada yang mau mengalah gitu dari hubungannya mereka. Kemudian pada saat itu terdiam sejenaklah Diana sama Cahyo ini. Kemudian itu sesampainya di situ berderinglah HP-nya Cahyo. Ternyata
ada telepon dari tantenya Diana yang menelpon Cahyo. Dia mengatakan bahwasannya mamanya Diana ini masuk rumah sakit. Kemudian ternyata akhirnya pergi larilah Diana. Kemudian setelah itu akhirnya ternyata Diana ternyata sudah dijodohkan dengan laki-laki pilihan mamanya. Setelah itu laki-laki pilihan mamanya Diana ini. Setelah itu akhirnya Diana ini menikah dengan pilihan mamanya dan menikah di gereja. Nah, setelah mereka menikah di gereja, Pak calon dari pilihan mamanya ini, laki-lakinya ini, dia melihat Diana dengan muka yang tidak bahagia pada saat itu. Jadi dia mengatakan Diana membatalkan pernikahannya itu karena dia tidak mau menikahi Diana dengan keadaan yang terpaksa. Jadi akhirnya Diana itu dengan perasaan senang, akhirnya Diana lari keluar gereja dan ternyata ada Cahyo di depan gereja. Pas-pas Cahyo menunggu di depan gereja dan akhirnya mereka berpelukan. Jadi dari kesimpulan film ini, menurut Lintas bimbingan konseling dan budaya Islam, bimbingan konseling agama dan budaya Islam, kita lihat dari sudut pandang agama. Jadi Islam itu sangat mengharamkan hukum beda agama. Jadi makanya kita tidak bisa membenarkan sesuatu yang salah disebabkan karena perasaan cinta atau yang lain hal begitu. Jadi yang salah tetap disalahkan begitu. Jadi kalaupun kita lihat dari sudut pandang masyarakat, tentu ada yang namanya pro dan kontra. Jadi biar bagaimanapun, kalaupun masyarakat itu kontra dengan hukum beda agama, pasti mereka paham, oh ternyata beda agama ini hukumnya begini begitu, hukumnya haram, makanya dia mengharamkan sesuatu yang memang salah begitu. Jadi dia menentang hukum yang memang orang sudah tahu bahwasanya hukum ini beda agama ini memang salah begitu. Jadi makanya mereka kontra. Berbeda mungkin dengan pro. Mungkin mereka sedikit bertoleran karena melihat perjuangan dari salah satu kisahnya mereka ini begitu, atau perasaan masing-masing. Mungkin mereka sedikit bertoleran lah dengan apa yang mereka lihat atau mereka tahu dengan kejadian itu begitu. Jadi akan tetapi dari saya pribadi, saya kalau lihat dari bimbingan konseling, kita kalaupun dari individu itu benar-benar mencintai pasangannya, otomatis kita tidak bisa juga memaksakan orang itu harus sesuai dengan keinginannya. Kalau memang dia mencintai kita, ya kita ikuti peraturan dalam agama juga begitu. Jadi kita harus, kalau misalnya mencintai orang, ya kita harus nerima dia begitu. Apalagi perempuan, kita harus, kalaupun kita merasa agama Islam itu benar, ya kenapa kita tidak masuk Islam saja begitu. Jadi pelajari dulu Islam itu bagaimana, atau Kristen itu bagaimana agamanya, mana yang paling benar begitu. Jadi kita tidak harus mengatasnamakan cinta, tapi harus kita mengangkat suatu kebenaran begitu. Demikian, itulah yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.